Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Terima kasih untuk Anda pemirsa setia yang mengikuti dan menonton inspirasi Mata Ketiga. Mata Ketiga akan membawa Anda memandang dunia. Hari ini kami akan menghadirkan informasi tentang ditemukan labirin raksasa di bawah piramida. Piramida Agung Giza Mesir dibangun sekitar 2560 sebelum Masehi atau sudah lebih dari 4560 tahun sejarahnya. Piramida ini bukan hanya satu-satunya bangunan yang bertahan di antara 7 keajaiban kuno, tetapi juga merupakan bangunan tertinggi di dunia selama lebih dari 4450 tahun di masa lalu, hingga setelah selesainya Menara Eiffel pada tahun 1889. Piramida ini akhirnya turun ke posisi kedua. Tapi tahukah pemirsa, sejarawan terkenal Herodotus sekitar 480 sebelum Masehi hingga 425 sebelum Masehi membandingkan bangunan yang begitu menakjubkan ini dengan situs lain di Mesir yang tidak dibangun di atas tanah tetapi di bawah tanah. Herodotus juga dikenal dengan karyanya berjudul Histories. Herodotus saat itu sangat terkejut, bahkan mencatat labirin bawah tanah ini dalam historisnya, dan secara khusus menekankan bahwa ada jawaban atas misteri asal-usul manusia yang tersembunyi di balik labirin ini. Yang tak disangka adalah labirin bawah tanah yang legendaris ini ternyata memang benar-benar ditemukan baru-baru ini. Tapi anehnya kabar penemuan ini justru sengaja diredam sampai setelah tim arkeologi Belgia yang terlibat dalam pencarian pun tidak tahan lagi untuk mengungkapkannya, sehingga rahasia yang mengejutkan itu pun akhirnya diketahui publik. Banyak arkeolog yang terkejut memikirkan penemuan besar ini mungkin akan mengubah sejarah manusia. Mengapa pemerintah Mesir merahasiakannya kepada dunia? Mungkinkah labirin bawah tanah itu benar-benar bisa memecahkan misteri asal-usul umat manusia? Jika demikian, mengapa misteri asal-usul manusia ini tidak boleh diketahui kita? Hari ini Mata Ketiga akan bincang-bincang sejenak tentang labirin bawah tanah dan misterius di Mesir ini. Mari simak tayangan selanjutnya. Labirin. Sekitar 450 sebelum Masehi Herodotus tiba di Mesir. Dalam buku historia karyanya tercatat bahwa dia pernah ke labirin bawah tanah di sebelah Krokodilopolis atau kota buaya. Untuk diketahui, kota buaya Krokodilopolis adalah kota kuno di Heptanomi, terletak di tepi barat sungai Nil di antara sungai dan danau Moris, sebelah barat daya Memphis kota dan ibu kota Mesir kuno. Dia mengatakan bahwa ketika dia melihat piramida Giza Mesir, dia baru tahu bahwa meskipun semua bangunan di Yunani digabungkan, juga tidak dapat dibandingkan dengan piramida. Tetapi ketika dia melihat labirin bawah tanah di sebelah Krokodilopolis atau kota buaya, dia baru tahu bahwa yang benar-benar menakjubkan di Mesir bukan betapa megahnya bangunan-bangunan di atas tanah, melainkan betapa luar biasanya bangunan-bangunan di bawah tanah. Dia mengatakan, labirin terdiri dari 12 istana, di mana 6 istana menghadap utara dan 6 istana lainnya menghadap selatan. Istana ini tidak semuanya di bawah tanah, satu lantai di atas permukaan dan satu lantai di bawah tanah. Istana 2 lantai ini memiliki total lebih dari 3.000 kamar. Karena istana ini terlalu besar, dipastikan tidak bisa keluar dari istana ini jika tidak ada yang mengiring. Karena itu Herodotus menyebut istana ini sebagai labirin dalam buku historiannya. Komplek bawah tanah tersebut juga dipercaya menyimpan misteri asal-muasal manusia dan catatan kuno tentang Atlantis, termasuk rincian peradaban, kerajaan-kerajaan besar dan penguasa sebelum sejarah yang sudah diketahui. Sementara itu, berdasarkan catatan sejarah seperti Herodotus, diketahui gambaran seperti apa labirin tersebut. Labirin tersebut terdiri dari 12 bangunan besar dengan pintu yang saling berhadapan satu sama lain. Dia menjelaskan dalam buku historinya bahwa istana itu memiliki ruangan yang tak terhitung jumlahnya, dan dinding serta langit-langit ruangan ini semuanya terbuat dari marmer. Ada berbagai macam harta karun langka dan berharga di dalam ruangan. Bahkan dindingnya dilukis dengan gambar yang sangat indah. Koridor di luar ruangan dan pilar batu diukir dengan hieroglif sistem tulisan Mesir kuno. Koridor-koridor ini menghubungkan istana satu demi satu yang rumit dan kompleks yang membuatnya takjub. Di ujung istana ini ada piramida setinggi 240 meter.
Terakhir, Herodotus mengatakan bahwa saking megahnya labirin itu membuatnya tidak percaya itu adalah hasil karya manusia. Sebenarnya Herodotus bukanlah satu-satunya yang menyaksikan labirin ini di masa lalu. Sejarawan terkenal Diodorus Siculus, penulis buku terkenal naturalis Historia Plinus Tua, nama asli Gaius Plinus Secundus, dan tokoh lainnya juga disebut pernah menyaksikannya. Di antaranya dalam buku The Geography karya sejarawan dan ahli geografi Strabo juga pernah menggambarkan tentang labirin. Dia mengatakan bahwa ada 40 pilar batu besar di setiap sisi labirin untuk menopang seluruh labirin, dan pilar-pilar batu besar ini diukir menjadi dewa-dewa Mesir. Strabo terperangah takjub dengan ukiran yang sangat indah dan tampak hidup itu. Atap bangunannya terbuat dari balok marmer, dinding, pilar, bahkan langit-langit labirin ini diukir dengan huruf dan gambar yang sangat indah. Terakhir, Strabo juga menuliskan panjang, lebar, dan tinggi piramida di samping labirin tersebut. Karena catatan yang jelas dari kedua tokoh itu, sehingga arkeolog Inggris Sir William Matthew Flinders Petrie, atau lebih dikenal sebagai Flinders Petrie, menemukan situs labirin ini pada tahun 1888. Situs labirin ini terletak di sebelah piramid Amenemhat III, raja terakhir dinasti ke-12 Mesir sekitar 1855 hingga 1808 sebelum Masehi. Hingga 2008, pemerintah Belgia dan Mesir membentuk tim arkeolog Mataha yang dilengkapi dengan teknologi radar penembus tanah paling canggih pada saat itu. Hal ini memungkinkan mereka untuk memastikan bahwa ada situs besar dengan panjang sisi 304 meter kali 244 meter di samping piramida Amenemhat III. Pada saat itu, tim arkeologi menggunakan teknologi pemindaian canggih untuk melihat penyebaran seluruh labirin bawah tanah dan mengembalikan bentuk labirin menggunakan teknologi 3 dimensi komputer. Tetapi ketika tim arkeolog sangat gembira karena akhirnya mereka menemukan labirin yang legendaris itu, entah mengapa pemerintah Mesir selalu menunda mengumumkan penemuan besar ini. 2 tahun kemudian, pada tahun 2010, Louis de Cordier, peneliti dan koordinator ekspedisi Mataha, tidak tahan lagi dan mempublikasikan sebagian dari data penelitian di jurnal ilmiah NRIAG, dan hasil temuannya diumumkan dalam kuliah umum di Universitas Gens dan di hadapan pers Belgia. Data penelitian yang diumumkan tim arkeologi Belgia seketika menarik banyak perhatian. Banyak media yang ingin mewawancarai tim arkeologi Belgia secepatnya. Namun saat itu, tim arkeologi Belgia mendapat peringatan dari Dewan Tertinggi Purbakala Mesir yang dikepalai oleh Dr. Jahi Hawass pada saat itu, meminta mereka untuk tidak mempublikasikan data penelitian arkeologi apapun. Jika tidak, tim arkeologi Belgia tidak akan lagi diizinkan melakukan penelitian arkeologi apapun di Mesir. Baru saja akan mengumumkan kepada dunia penemuan arkeologi paling penting dalam sejarah manusia, tetapi pemerintah Mesir justru meredamnya sehingga menimbulkan banyak pertanyaan. Mereka bertanya-tanya, sebenarnya apa yang dikhawatirkan oleh pemerintah Mesir? Ada yang berpikir mungkin sikap pemerintah Mesir sama seperti Tiongkok terhadap makam Kaisar Qin Shi Huang 259 hingga 210 sebelum Masehi. Karena teknologi manusia terbatas, jadi sementara tidak menggali dulu karena takut merusak situs terkait. Namun ada yang berpendapat bahwa jika memang demikian, kenapa pemerintah Mesir tidak melarang saja penggalian? Lagi pula Tiongkok tidak menyembunyikan berita tentang penemuan makam Qin Shi Huang, bukan? Dan yang lebih aneh lagi, jika pemerintah Mesir memang ingin melindungi peninggalan budaya kuno berusia 4.000 tahun ini dan memilih untuk tidak mempublikasikannya, lalu mengapa labirin bawah tanah pada piramida Djoser tertua di Mesir itu bukan saja sudah diumumkan sejak lama dan bahkan mulai menjual tiket untuk dikunjungi wisatawan? Perlu diketahui, sejarah pembangunan labirin ini bahkan jauh lebih tua, dan yang terpenting adalah labirin ini sendiri juga menyimpan misteri yang sangat menakjubkan. Labirin bawah tanah piramida Djoser. Piramida Djoser juga dikenal sebagai piramida bertingkat terletak di komplek pemakaman Saqqara, sekitar 30 km selatan ibu kota Mesir, Kairo, adalah makam Fir'aun Djoser dari dinasti ketiga Mesir. Dibangun pada 2700 sebelum Masehi atau sudah sekitar 4700 tahun sejarahnya, sekaligus merupakan piramida pertama di Mesir.
Luas areanya mencapai 15 hektar. Saat itu tembok setinggi 10,5 meter dibangun mengelilingi segenap piramida. Ada 14 titik pintu masuk dan keluar. Belakangan arkeolog menemukan ada terowongan di bawah piramida sepanjang 6 km. Dinding terowongan ini semuanya terbuat dari batu dan ditanam sedalam 28 meter di bawah tanah. Selain piramida pertama Mesir yang menakjubkan ini, arkeolog juga menemukan labirin lain di samping piramida ini. Ada 24 kotak batu raksasa di dalam labirin ini. Anehnya kotak batu ini ternyata dibuat dari granit yang sangat keras. Dan batu granit ini hanya terdapat di Aswan, kota di Mesir bagian tenggara yang berjarak 800 km jauhnya. Anda tahu konsep dari 800 km ini? Ambil contoh Taiwan misalnya. Panjang dari utara ke selatan Taiwan sekitar 394 km. Artinya kotak batu tersebut diangkut 2 kali dari selatan ke utara Taiwan. Intinya adalah di antara kotak batu ini, yang paling ringan adalah 70 ton dan yang paling berat lebih dari 100 ton. Dan dalam proses pengangkutan batu seberat itu, tidak meninggalkan bekas apapun, seolah-olah batu itu terbang ke tempat tujuan. Sebelumnya disebutkan kotak batu ini terbuat dari granit yang sangat keras. Arkeolog dan arsitek profesional sedang memikirkan sebuah pertanyaan penting, yakni bagaimana cara mereka memotong granit. Arkeolog menemukan 24 kotak batu itu tidak hanya memiliki potongan yang rapih dan merata, tetapi juga memiliki sudut siku-siku 90 derajat yang tepat di setiap sudutnya. Satu-satunya jawaban adalah dengan menggunakan bor listrik. Tetapi tidak ada bor listrik dan jaringan listrik di Mesir pada 4.700 tahun silam. Lalu bagaimana mereka melakukannya? Dan kita bisa permukaannya tampak sangat halus dan rata. Pertanyaannya adalah apa fungsi dari kota batu ini? Awalnya para arkeolog mengatakan itu adalah peti mati, tetapi kemudian mereka ragu dan seakan bergumam, apa perlu membuat peti mati sebesar itu? Mereka kemudian mengatakan kotak batu untuk menyimpan Apis, yakni dewa sapi betina dan jantan bangsa Mesir. Tapi tak disangka, ketika kotak batu dibuka untuk mengetahui tabir misterinya, para arkeolog pun tercengang dibuatnya karena kotak batu itu kosong. Benar, Anda tidak salah dengar. 24 kotak batu itu semuanya kosong. Para arkeolog yang rasional sampai terengah-engah mulutnya saking heran dan terkejutnya. Tak disangka 24 kotak batu yang diangkut dari jarak 800 km oleh bangsa Mesir kuno 4.700 tahun yang lalu, itu tidak ada sesuatu apapun di dalamnya. Lalu untuk apa membuat kotak batu ini kala itu? Kotak batu di sisi piramida Djoser diukir dengan teks yang sangat indah, tetapi sama sekali tidak menyebutkan fungsi dari kotak batu itu, hanya menyisakan kotak batu kosong dan tanda tanya yang membingungkan manusia modern. Apa yang mereka sembunyikan? Kita tahu banyak peradaban kuno berteknologi tinggi yang tidak dapat dijelaskan di situs peninggalan budaya Mesir. Hingga saat ini, banyak arkeolog dan ilmuwan masih tidak dapat memastikan bagaimana bangsa Mesir melakukan semua itu pada 3.000 hingga 4.000 tahun yang lalu. Penemuan kedua labirin itu bukan saja tidak memecahkan misteri budaya Mesir, tetapi justru menciptakan lebih banyak misteri. Dan apa tujuan sebenarnya di balik sikap pemerintah Mesir yang tidak biasa dengan tidak mengumumkan penemuan labirin raksasa yang legendaris itu? Mungkinkah ada rahasia penting yang tersembunyi di dalamnya? Labirin yang dicatat oleh Herodotus 2500 tahun yang lalu baru dipastikan bukan mitos hingga saat ini. Lalu mungkinkah Atlantis yang ditunjukkan pada peta Herodotus beberapa tahun silam itu juga ada? Selain itu, Putri Duyung yang pernah dibahas mata ketiga di episode sebelumnya, saat itu juga tercatat dalam buku Naturalis Historia, sejarah alam yang ditulis Plinius Tua yang hanya dianggap cerita dongeng selama ribuan tahun oleh banyak orang itu. Sekarang labirin yang disebutkan dalam buku yang sama itu telah ditemukan. Lantas apakah Putri Duyung itu benar-benar eksis? Nah pemirsa, sampai di sini dulu perbincangan kita. Pada kesempatan lain, mata ketiga akan terus menjelajahi dunia misterius ini bersama pemirsa. Sampai jumpa dan terima kasih atas perhatiannya. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share.
Jangan lupa kunjungi selalu channel Mata Ketiga untuk mengetahui informasi tentang peristiwa misterius lainnya. Jika Anda punya usul dan pendapat, silakan tinggalkan komentar. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Salam.